Aku tak tahu kenapa dunia ini begitu kejam pada anak sepertiku. Tapi hari itu, saat dua tangan kasar menarik karungku, aku sempat bertanya dalam hati, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Atau, apakah akhirnya ada seseorang yang akan datang dan mengubah segalanya? Namaku Malik. Aku baru berusia 10 tahun, tapi rasanya dunia sudah terlalu banyak memberi luka. Aku tak tahu persis kapan aku mulai memulung. Mungkin sejak ibu pergi dan tak pernah pulang lagi. Ayah, sudah lebih dulu menghadap Tuhan bahkan sebelum aku mengerti arti kehilangan. Setiap hari, aku bangun sebelum matahari muncul, menggendong karung yang lebih besar dari tubuhku, dan berjalan menyusuri ganggang pasar dengan kaki telanjang. Tanganku terbiasa menyentuh sisa makanan, botol plastik, kardus basah, dan kadang sisa duri ikan yang melukai telapak tangan. Tapi yang paling kutakuti bukan itu. Yang paling kutakuti adalah mereka. Woi, bocah, kesini kau. Suara itu seperti petir di siang bolong. Suara yang sudah kuhafal betul, suara Arman, preman pasar yang selalu mencariku setiap 2 atau 3 hari sekali. Perutku langsung terasa mual. Aku coba berlari, tapi langkah kakiku kalah cepat dengan tangannya yang besar dan kasar. Bruk tubuhku terhempas ke dinding seng, karungku dirampas. Hei, nih anak makin banyak dapatnya ya? Bagus, kita bagi 2. Tapi, itu buat makan bang. Suaraku kecil, nyaris tak terdengar. Tamparan keras mendarat di pipiku. Kau pikir aku peduli? Hah? Dasar anak pungut. Gak ada orang tua, sok ngatur. Aku menahan tangis. Menangis cuma bikin mereka makin senang. Tapi hatiku Tuhan, hatiku perih sekali. Aku cuma anak kecil. Aku cuma mau hidup. Salahkah aku kalau ingin makan hari ini? Sore itu, aku terduduk di ujung pasar, menatap langit yang mulai berubah jingga. Perutku belum diisi apapun sejak pagi. Karungku sudah dibawa, Arman dan teman-temannya. Yang tersisa hanya luka lebam di lengan dan pipi yang masih panas. Aku tak kuat lagi. Aku benar-benar ingin menyerah. Tapi saat aku menunduk, sepasang sandal kulit berhenti di hadapanku. Langkahnya tenang. Aromanya wangi, berbeda dari bau amis pasar yang biasa ku nikmati. Perlahan, aku mendongak. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Jubah putihnya bersih, janggutnya panjang, wajahnya teduh. Dan anehnya, dia menatapku bukan dengan rasa jijik, bukan dengan iba murahan, tapi seperti melihatku sebagai manusia. Namamu siapa nak? Tanyanya lembut. Aku diam, bingung, tak biasa ditanya dengan suara seperti itu. Namanya Malik, Pak. Jawab salah satu pedagang sayur di sampingku, lirih. Pria berjubah itu mengangguk. Ia duduk di sebelahku, tanpa takut kotor. Ia keluarkan sapu tangan dan mengusap luka di pelipisku. Siapa yang memukulmu? Aku menunduk, tak menjawab. Tapi beliau sudah mengerti. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berdiri dan menghampiri Arman yang masih duduk merokok tidak jauh dari sana. Aku tegang. Aku takut lelaki tua itu juga akan dipukul. Tapi yang terjadi, sungguh di luar dugaanku. Dengan suara rendah tapi tegas, beliau berbicara. Aku tak mendengar jelas apa yang dikatakan, tapi wajah Arman tiba-tiba berubah pucat. Dia mengangguk, cepat-cepat, lalu pergi terburu-buru seperti tikus ketahuan mencuri. Pria tua itu kembali menghampiriku. Sekarang, ikut saya, nak. Kamu butuh makan hangat. Aku ragu. Semua cerita tentang orang asing selalu berakhir buruk di kepalaku. Tapi entah kenapa, aku mengikuti langkahnya. Mungkin karena aku terlalu lapar. Mungkin karena matanya jujur. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ada yang datang bukan untuk menyakiti. Kami masuk ke sebuah warung kecil. Dia memesankan aku semangkuk bakso dan segelas es teh manis. Habiskan. Tidak usah takut, ucapnya. Tanganku gemetar, tapi aku makan. Dan setiap suapan adalah pengingat bahwa aku masih hidup. Bahwa ternyata rasa hangat di perut bisa menghapus
sedikit luka di hati. Kalau saya ajak kamu tinggal di rumah saya, kamu mau? Tanyanya pelan. Aku terdiam. Rumah? Seumur hidup, rumah buatku adalah emperan toko, gerobak kosong, atau bangku taman yang sudah reyot. Tapi lelaki ini menawarkan rumah, seperti hal yang lumrah. Aku hanya mengangguk pelan. Dia tersenyum. Mulai besok, kamu tidak perlu lagi memulung. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Ingin memastikan aku tidak sedang bermimpi. Tapi air mataku jatuh, satu persatu. Bukan karena sedih, tapi karena aku tak tahu bagaimana rasanya dicintai sampai hari ini. Malam itu, aku tidur di atas kasur empuk, dengan bantal dan selimut bersih. Ada lampu temaram di kamar yang terasa sangat asing tapi nyaman. Aku menatap langit-langit, tak bisa tidur karena terlalu bahagia. Lelaki, itu, Pak Haji. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia begitu baik padaku? Dan kenapa, di tengah semua kebaikannya, terselip sorot mata sendu seolah menyimpan luka yang belum sembuh? Pagi itu terasa aneh. Bukan karena aku bangun di tempat asing, tapi karena aku bangun tanpa rasa takut. Tidak ada suara preman memaki, tidak ada orang mengusirku dari emperan toko, dan tidak ada perut kosong yang meronta-ronta minta diisi. Yang ada hanyalah kasur empuk, aroma sabun dari selimut, dan cahaya matahari yang menyelinap dari jendela besar. Semua itu terasa terlalu mewah bagiku. Aku sempat berpikir, mungkin aku sudah mati dan ini surga. Tapi kemudian pintu kamar diketuk dan suara lembut itu menyadarkanku dari lamunan. Malik, sudah bangun nak. Itu suara Pak Haji. Lelaki tua yang kemarin menolongku dari pasar. Lelaki asing yang, entah kenapa, seperti tahu rasanya jadi aku. Aku bangkit dengan cepat, duduk di pinggir kasur dan bingung harus bagaimana. Aku tak tahu kebiasaan orang-orang di rumah seperti ini. Biasanya, aku hanya bangun, menggulung kardus, dan berlari sebelum ditendang satpam. Pintu perlahan terbuka. Pak Haji masuk dengan senyum hangat, membawa nampan berisi segelas susu dan 2 lembar roti tawar yang masih hangat. Pagi ini kita mulai pelan-pelan dulu ya. Makan dulu, baru kita bicara. Aku mengangguk pelan. Beberapa jam kemudian, aku duduk di ruang tamu. Ruangan itu bersih, berkarpet, dan penuh rak buku. Ada aroma kayu dan kopi yang menyatu, memberi kesan nyaman. Pak Haji duduk di sofa di seberangku, dengan baju koko dan peci putih. Malik, katanya sambil menatapku penuh makna. Saya tahu hidupmu tidak mudah. Aku menunduk. Kata-katanya membuat mataku panas lagi. Orang-orang seperti kita tidak diberi pilihan banyak dalam hidup. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa punya masa depan. Aku mengangkat wajahku, hati-hati. Pak Haji tidak seperti orang dewasa lain yang pernah kutemui. Ucapannya tidak menggurui. Suaranya tidak merendahkan. Saya ingin bantu kamu, nak. Tapi, bantuannya bukan cuma kasih makan. Saya ingin kamu sekolah. Aku menelan ludah. Sekolah? Itu kata yang asing dan mahal untuk anak seperti aku. Beberapa kali aku mengintip anak-anak berseragam lewat dari balik tempat sampah pasar. Mereka tertawa, bercanda, membawa buku dan hidup di dunia yang tak akan pernah bisa kusinggahi. Tapi, saya nggak bisa baca, bisikku lirih. Pak Haji tersenyum. Karena itu kita mulai dari awal. Lalu beliau bangkit, berjalan menuju lemari di dekat ruang tamu, dan mengeluarkan sebuah tas kecil berwarna biru. Tas itu masih baru, ada gantungan kecil berbentuk bintang. Di dalamnya ada buku tulis, pensil, penghapus, dan 1 kotak bekal kosong. Tanganku gemetar saat ia menyerahkannya padaku. Apa ini? Benar-benar buat saya? Tanyaku ragu. Iya, besok kita daftar ke sekolah dekat sini. Kamu akan mulai dari kelas 1 SD. Tidak apa-apa, yang penting kamu belajar. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatap wajah Pak Haji dan menyadari tak pernah ada orang yang mempercayai aku seperti dia mempercayaiku sekarang. Sore harinya, kami berjalan keluar rumah. Pak Haji bilang dia ingin mengenalkanku pada tetangga. Katanya, agar mereka tahu
bahwa aku sekarang tinggal bersamanya. Kami menyusuri gang kecil menuju masjid. Sepanjang jalan, beberapa ibu-ibu menyapa Pak Haji dengan hormat. "Assalamualaikum, Haji Ibrahim." "Oh, itu cucu baru ya, Haji?" Pak Haji hanya tersenyum dan merangkul pundakku. "Ini Malik, anak angkat saya." Aku tersentak. Anak angkat? Aku belum pernah mendengar kata itu disematkan padaku. Selama ini, aku hanya Malik si pemulung. Malik si anak yatim. Tapi hari ini, aku adalah Malik, anak angkat Pak Haji Ibrahim. Di masjid, beliau memperkenalkanku pada imam, pada marbot, dan bahkan pada beberapa anak-anak kecil yang sedang mengaji. "Kamu nanti bisa ikut ngaji juga kalau sudah nyaman," katanya pelan. Aku hanya mengangguk, terlalu kagum pada tempat ini. Masjid itu bersih, tenang, dan penuh cahaya. Rasanya seperti dunia lain. Malam itu, saat aku sudah kembali ke kamar, aku duduk memandangi tas baruku cukup lama. Aku membuka dan menutup resletingnya berulang-ulang. Kubuka buku tulisnya, kosong dan putih bersih. Kuusap lembut seperti sesuatu yang sakral. Aku tidak tahu huruf apapun, tapi aku ingin belajar. Aku ingin bisa menulis namaku sendiri. Bukan di kertas bekas yang kucuri dari tempat sampah, tapi di buku, di papan tulis, di masa depan. Sebelum tidur, Pak Haji datang ke kamarku. Ia duduk di ujung tempat tidur dan menatapku lekat. "Malik, kamu tahu kenapa saya menolongmu?" Aku menggeleng. Saya dulu, seperti kamu, tidur di kolong jembatan, makan dari sisa orang. Saya juga dipukul, ditendang, dianggap sampah. Tapi saya tidak pernah lupa. Rasanya ingin diselamatkan. Aku menatapnya penuh haru. Tanganku menggenggam selimut erat-erat. "Saya tidak sempat diselamatkan," lanjutnya lirih. "Tapi kalau Allah memberi saya kesempatan sekarang, maka saya ingin jadi orang yang kamu butuhkan waktu itu." Aku menahan napas. Baru kali ini, aku mengerti kenapa sorot matanya seperti menyimpan kesedihan yang dalam. Pak Haji menepuk pundakku pelan lalu berdiri. "Mulai besok, kita belajar bareng ya, Nak. Bismillah." Di balik rasa takut, ternyata ada harapan. Di balik tangan-tangan kasar, ternyata masih ada tangan yang tulus. Dan di balik luka yang kupikir akan selamanya menempel, ternyata bisa tumbuh sesuatu yang hangat. Namanya kasih sayang. Hari pertama tinggal di rumah Pak Haji membuatku merasa seperti berada di dunia lain. Semuanya terlalu berbeda dari apa yang biasa aku kenal. Rumah ini sunyi, tapi hangat. Tenang, tapi tidak membuatku takut. Dinding-dindingnya penuh foto keluarga, bingkai-bingkai ayat Al-Quran, dan rak buku yang tinggi sampai ke langit-langit. Tapi yang paling membuatku kagum adalah halaman belakangnya. Ada pohon mangga besar di sudut, dan di bawahnya terhampar rumput yang hijau dan lembut. Bagi orang lain mungkin itu hal biasa, tapi bagiku, rumput itu seperti karpet surga. Pagi itu, setelah sholat subuh berjamaah di masjid bersama Pak Haji, kami sarapan di dapur. Ada nasi uduk dan telur dadar. Bukan makanan mewah, tapi bagiku rasanya seperti pesta besar. "Setelah sarapan, kita ke sekolah ya, Nak," kata Pak Haji sambil menyendokkan nasi ke piringku. Aku mengangguk pelan. Di dalam hati, aku gemetar. Sekolah. Kata itu menakutkan sekaligus membuatku penasaran. Kami berjalan kaki ke sekolah dasar di ujung gang besar. Sekolah itu cukup ramai. Anak-anak berseragam putih merah berlarian. Ada yang menangis karena ditinggal ibunya. Ada yang tertawa karena bertemu teman. Sementara aku berdiri kaku, menggenggam erat tangan Pak Haji. Kepala sekolah, seorang wanita berkacamata dan bersuara lembut, menyambut kami dengan ramah. "Ini Malik ya," katanya sambil tersenyum. Alhamdulillah, kami senang bisa menerima dia. Aku menunduk, tak berani menatap siapapun di mata. "Saya ingin Malik mulai dari kelas 1, ucap Pak Haji tenang. Dia belum pernah sekolah sebelumnya. "Ibu," kepala sekolah mengangguk. "Tidak masalah Pak Haji, banyak anak yang memulai dari nol. Kami akan bantu semampunya."
Aku mendengar semua itu seakan-akan aku sedang bermimpi. Apakah benar dunia ini bisa seramah ini? Aku mulai duduk di bangku kelas 1 keesokan harinya. Rasanya canggung sekali. Semua anak tampak lebih kecil dariku. Mereka sudah bisa membaca, menulis, berhitung. Sedangkan aku bahkan belum bisa memegang pensil dengan benar. Di dalam kelas, aku lebih banyak diam. Tidak tahu harus berkata apa. Ada beberapa anak yang menatapku heran. Aku tahu mereka sedang bertanya-tanya. Siapa anak baru ini? Kenapa dia kelihatan berbeda? Tapi ada satu anak yang duduk di sebelahku dan memberiku senyum pertama. Namanya Raka. Kamu takut ya? Bisiknya. Aku mengangguk pelan. Nggak apa-apa. Dulu aku juga takut waktu pertama masuk sekolah, katanya. Dan hanya karena satu senyum itu, hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Tiap malam Pak Haji menemaniku belajar. Beliau sabar sekali. Bahkan ketika aku salah menulis huruf A menjadi angka 4, beliau tidak marah. Dia hanya tertawa pelan dan berkata, "Pelan-pelan saja, nanti kamu bisa." Rasanya seperti aku sedang menebus semua tahun-tahun yang hilang, semua masa kecil yang dirampas oleh sampah dan teriakan. Kini, aku punya lembaran baru. Tapi, tak semuanya semudah itu. Satu malam, saat aku sedang membereskan buku di kamar, aku mendengar suara dari ruang tamu. Suara Pak Haji berbicara dengan seseorang. Pelan, tapi terdengar tegang. "Apa kamu yakin, Haji? Anak seperti dia?" "Saya yakin, Mas. Anak itu punya potensi. Dia anak jalanan. Tidak semua bisa berubah." Pak Haji menghela napas berat. "Semua orang bisa berubah kalau diberi kesempatan." Aku mematung. Suara itu menusuk hati. Rasanya seperti semua luka lama terbuka kembali. Aku tahu, dunia belum sepenuhnya menerima aku. Mereka masih melihatku sebagai anak jalanan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah ini, aku merasa takut kehilangan. Beberapa hari kemudian, aku pulang sekolah lebih cepat karena guru sakit. Saat membuka pagar, aku melihat Pak Haji sedang duduk sendiri di taman belakang, menatap langit dengan tatapan kosong. Aku berjalan pelan ke arahnya. "Pak Haji?" Dia menoleh tersenyum, tapi kali ini senyumnya agak lelah. "Ayo duduk, Malik," ucapnya. Kami duduk di bawah pohon mangga. Angin sore berhembus lembut. Tapi ada sesuatu yang menggantung di udara, seperti rahasia yang belum diungkapkan. "Malik," katanya akhirnya, "kalau suatu hari saya tidak ada, kamu janji tetap semangat belajar ya?" Aku tersentak. "Apa maksudnya, Pak?" Beliau menggeleng, mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa. Saya hanya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu harus tetap berjalan. Karena kamu istimewa, Malik." Aku menunduk. Hatiku panas. Rasanya seperti mau menangis. Aku tidak ingin Pak Haji pergi. Beliau satu-satunya orang yang pernah melihatku sebagai manusia, bukan sampah, bukan beban. Malam itu aku tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, aku berdoa dengan sungguh-sungguh. "Ya Allah, jangan ambil Pak Haji dariku. Jangan dulu." Beberapa hari berikutnya, aku mulai belajar lebih giat. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa, bahwa aku pantas diberi kesempatan. Dan tiap kali aku duduk di kelas, atau memegang buku, atau menulis namaku dengan huruf yang masih miring-miring, aku selalu teringat wajah Pak Haji yang sabar, dan suara tenangnya yang berkata, "Semua orang bisa berubah kalau diberi kesempatan." Tapi, sampai kapan kesempatan itu bertahan? Dan apakah Pak Haji benar-benar akan meninggalkanku suatu hari nanti? Sejak malam itu, ketika Pak Haji duduk termenung di bawah pohon mangga dan berkata, "Kalau suatu hari saya tidak ada," hatiku jadi tidak tenang. Aku mulai memperhatikan beliau lebih sering. Cara beliau berjalan, cara beliau batuk kecil, yang kini makin sering, dan matanya yang kadang memerah seolah menyimpan sesuatu yang berat. Setiap malam aku berdoa lebih lama, lebih khusyuk. Aku takut kehilangan.
Beliau bukan hanya penolongku. Pak Haji sudah seperti ayah yang tak pernah aku punya. Suatu malam, saat listrik padam karena hujan deras, kami duduk berdua di ruang tamu. Hanya ada cahaya dari lilin kecil yang membuat bayangan kami menari di dinding. Hujan mengguyur atap, tapi suasana justru membuat kami bicara lebih dari biasanya. Pak Haji membuka suara lebih dulu. Malik, kamu ingin tahu kenapa saya peduli? Padamu, aku hanya mengangguk. Hujan membuat segalanya terasa lebih pelan, lebih jujur. Saya juga pernah jadi kamu, ucapnya pelan. Aku menoleh, menatap wajahnya yang separuh diterangi cahaya lilin. Waktu kecil, saya kehilangan orang tua karena kecelakaan. Saya dititipkan ke paman, tapi dia malah menyuruh saya kerja dari pagi sampai malam. Kadang disuruh ngamen, kadang disuruh nyuci mobil. Kalau saya lelah, saya dipukul. Aku tercekat. Tak kusangka, lelaki sebaik Pak Haji punya masa lalu sekelam itu. Sampai suatu malam saya kabur. Tidur di emper toko, makan dari sisa bungkus, nasi yang dibuang. Orang memanggil saya anak setan, tapi saya tetap hidup. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kata-katanya seperti menelanjangi luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Saya selalu berharap ada seseorang yang datang dan menolong saya. Tapi tak ada, lanjutnya. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Jadi ketika saya melihat kamu di pasar hari itu, dipukul preman, saya seperti melihat diri saya dulu. Ia terdiam sebentar, lalu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Kalau saya tidak bisa menyelamatkan diri saya yang dulu, setidaknya saya bisa menyelamatkan kamu hari ini. Lalu beliau tersenyum, walau air matanya jatuh pelan di pipi. Aku tak tahan lagi. Aku bangkit dari dudukku, lalu memeluk Pak Haji erat-erat. Untuk pertama kalinya, aku memeluk seseorang yang kuanggap rumah. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku sungguh ingin. Terima kasih, Pak. Bisiku. Dan malam itu, kami menangis dalam diam. Bersama hujan, bersama lilin yang akhirnya padam, tapi cahaya di hati kami justru menyala lebih terang. Sejak malam itu, hubungan kami semakin dalam. Pak Haji mulai mengajakku bercerita lebih banyak tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia tidur di kolong jembatan, bagaimana ia bertemu seseorang yang memberinya pekerjaan kecil sebagai penjaga parkir, dan bagaimana ia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa menyewa kamar kontrakan mungil. Waktu saya bisa beli sandal jepit pertama kali, saya menangis, Malik, katanya suatu pagi sambil menyuapiku bubur ayam. Aku tertawa kecil. Kenapa, Pak? Karena sebelumnya, kaki saya selalu berdarah jalan di aspal panas. Setiap kisah Pak Haji membuka bagian dari diriku yang selama ini terkunci rapat. Ternyata kami bukan sekadar orang tua dan anak angkat. Kami adalah cermin satu sama lain. Luka beliau adalah luka yang sama dengan yang kupunya. Dan harapan beliau kini jadi tanggung jawabku juga. Namun, tak semua hari cerah. Suatu siang, Pak Haji pingsan di masjid saat selesai adzan zuhur. Aku yang sedang pulang sekolah lebih awal langsung berlari saat tetangga memberi kabar. Aku menemukannya terbaring di lantai masjid. Wajahnya pucat, bajunya basah keringat. Pak Haji! Aku mengguncang tubuhnya. Pak Haji, bangun! Beberapa orang dewasa mengangkatnya bersama-sama ke mobil. Kami meluncur ke klinik terdekat. Aku duduk di sebelahnya sambil memegang tangannya, erat. Tangannya dingin, tapi masih menggenggam jariku. Di klinik, dokter memeriksa dan berkata, beliau kelelahan dan tekanan darahnya turun drastis. Tidak berbahaya, tapi harus istirahat. Malam itu, saat Pak Haji tidur, aku duduk di samping ranjangnya, menatap wajah beliau yang semakin hari tampak lebih tua. Aku sadar, waktu tak pernah menunggu. Beberapa hari setelah beliau pulih, aku diam-diam mulai membantu pekerjaan kecil di masjid, membersihkan tikar, menyapu halaman, dan kadang membantu marbot membawa galon air. Pak Haji sempat memergokiku. Kenapa kerja diam-diam? Tanyanya sambil berdiri di ambang pintu masjid. Aku tersenyum kecil. Biar Pak Haji nggak capek lagi. Beliau
mendekat menepuk kepalaku dengan lembut. Kamu sekarang bukan anak pemulung lagi. Kamu anak sekolah, jangan lupa. Tapi saya juga anak Pak Haji. Beliau terdiam, lalu memelukku. Iya, anak saya. Hari-hari kembali berjalan. Aku mulai bisa membaca, menulis kalimat pendek, bahkan mulai suka matematika. Raka, temanku di kelas, sering datang ke rumah untuk belajar bersama. Rumah ini tak lagi sunyi. Ada suara tawa, ada obrolan tentang cita-cita, ada pelan-pelan harapan yang tumbuh seperti pohon mangga di belakang rumah. Tapi jauh di sudut hatiku, aku tahu aku harus bersiap. Pak Haji tak muda lagi. Dan dunia ini yang dulu pernah kejam padaku, bisa saja kembali mengambil satu-satunya sosok yang kucinta. Namun kini, setidaknya aku tidak sendiri. Aku punya nama, aku punya masa depan, dan aku punya satu janji dalam hatiku. Kalau nanti aku dewasa, aku akan jadi seperti Pak Haji, menolong orang yang pernah merasakan dinginnya dunia. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit seperti menyimpan tangis yang tak bisa tertahankan. Suara rintiknya menempel di jendela kamarku, seolah memanggil-manggil kenangan. Aku duduk di lantai, membuka laci-laci lama di lemari tua, milik Pak Haji. Aku tidak berniat mengganggu. Awalnya hanya ingin mencari kain pel, karena lantai dapur becek. Tapi saat membuka laci paling bawah, aku menemukan sesuatu yang membuatku berhenti. Sebuah kotak kayu kecil. Terkunci, aku menatap kotak itu lama. Ada ukiran nama di atasnya, samar tapi masih terbaca. A. Hashim. Aku tahu itu nama Pak Haji. Nama lengkap beliau. Tanganku ragu membuka kunci kecil yang ternyata sudah rusak. Dengan sedikit dorongan, kotaknya terbuka pelan. Di dalamnya ada tumpukan kertas tua, foto usang, dan sebuah jam tangan yang sudah mati. Tapi mataku langsung tertarik pada sebuah benda kecil berwarna kuning, kecoklatan, amplop, tertulis. Untuk diriku yang nanti akan lupa, aku tak tahu kenapa, tapi tanganku gemetar saat membukanya. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan, agak berantakan, tapi bisa terbaca jelas. Hashim kecil. Kalau kamu masih hidup sampai hari ini, berarti kamu sudah menang dari rasa ingin mati yang dulu sering kamu rasakan di kolong jembatan. Kamu kuat. Kamu hebat. Tapi jangan lupa rasa sakit itu. Jangan lupakan rasa lapar yang membuatmu menggigit jari sendiri. Jangan lupakan suara orang-orang yang menyebutmu sampah. Karena dari situlah kamu akan belajar menjadi manusia seutuhnya. Aku berhenti membaca sejenak. Leherku tercekat. Surat ini seperti ditulis oleh seseorang yang ingin mengingatkan diri sendiri untuk tidak membenci dunia. Suatu hari nanti, kalau kamu sudah punya rejeki, jangan hidup sendirian, jangan bahagia sendirian. Kalau kamu bertemu anak seperti kamu dulu, tolong dia, bantu dia. Karena tak semua orang seberuntung kamu yang bisa selamat dari kegelapan. Air mataku menetes. Ini bukan sekadar surat. Ini adalah nyawa dari masa lalu Pak Haji yang ia sembunyikan selama ini. Dan kalau kamu sudah bertemu anak itu, jangan cuma beri dia rumah, beri dia cinta, beri dia masa depan. Karena dia adalah kamu, dalam bentuk yang lebih baik, lebih layak. Aku menggenggam surat itu erat. Ternyata semua yang Pak Haji lakukan padaku, bukan karena kasihan, tapi karena dia tahu betul rasanya menjadi aku. Malamnya, aku memberanikan diri bicara. Pak Haji sedang duduk di kursi goyang di teras, menyeduh teh hangat seperti biasa. Angin malam membelai lembut pohon mangga yang daun-daunnya masih basah oleh hujan. Aku duduk di sampingnya, lalu pelan-pelan meletakkan surat itu di pangkuannya. Beliau menatapnya. Lama. Tak ada kemarahan di wajahnya. Yang ada hanyalah keheningan. Panjang, lalu ia berkata, tanpa memandangku, "Kamu sudah tahu ya." Aku mengangguk pelan. "Kamu marah?" Aku menggeleng cepat. "Tidak. Justru, saya makin sayang sama Pak Haji." Beliau tertawa pelan, matanya basah.
Itu surat yang saya tulis waktu usia saya 14 tahun. Waktu itu saya tidur di belakang, pasar lama. Saya tuh merasa hidup saya tidak akan panjang. Tapi saya tulis surat itu, kalau saya berubah pikiran. Dan ternyata berubah? Tanyaku lirih. Beliau menatap langit. Ya, saya tidak jadi mati. Karena suatu hari ada seorang tukang bubur yang menemukan saya pingsan, lalu membawa saya ke rumahnya. Dia tidak kaya, tapi dia bilang, kalau kamu masih hidup, berarti Allah masih percaya kamu bisa jadi orang baik. Aku menggenggam tangan Pak Haji. Sekarang saya yang percaya, Pak. Kalau saya masih hidup, itu karena Allah kirimkan Pak Haji ke hidup saya. Wajah beliau berubah. Kali ini bukan hanya terharu, tapi seperti ada sesuatu yang terbebas dari dalam dirinya. Mungkin, kamu adalah jawaban dari doa saya, Malik. Sejak malam itu, aku mulai lebih banyak membantu di rumah. Bukan karena disuruh, tapi karena ingin. Aku tak ingin membiarkan Pak Haji lelah sendirian. Kadang aku mencuci piring, kadang menyapu halaman, kadang sekadar menyeduhkan teh saat beliau pulang dari masjid. Pak Haji selalu bilang, belajar dulu yang penting, tapi aku tahu, membantu orang yang kita cinta juga bagian dari pelajaran hidup. Di sekolah, aku makin semangat. Raka bilang aku berubah. Aku jadi lebih berani bertanya di kelas, lebih cepat, memahami pelajaran, bahkan mulai ikut lomba menggambar tingkat kelas. Pak guru bilang gambarku penuh cerita. Aku gambar seorang anak memulung di bawah hujan. Lalu datang seorang pria tua memayunginya. Di latar belakang, ada masjid kecil berdiri di antara pasar. Ini siapa? Tanya Pak Guru. Teman saya dan orang yang menyelamatkannya, jawabku. Tapi di tengah semua kebahagiaan itu, bayang-bayang kelam mulai muncul. Suatu hari, ketika kami pulang dari masjid, ada pria asing berdiri di depan rumah Pak Haji. Berpakaian rapi, wajahnya tajam, matanya menatapku tajam seolah aku sesuatu yang salah. Pak Haji menyapanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hashim, kita perlu bicara, jawab pria itu dingin. Aku menatap Pak Haji. Beliau mendadak kaku. Masuklah, katanya pelan. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi firasatku buruk. Aku duduk di dapur, mencoba mencuri dengar dari balik pintu. Suara mereka samar-samar, terdengar tegang. Anak itu, kenapa kamu bawa ke sini? Tanya si pria. Dia butuh rumah, dia butuh masa depan. Kalau orang tahu kamu adopsi anak jalanan, nama baik kamu bisa rusak. Pak Haji menghela napas panjang. Nama baik yang tidak berdiri untuk kebaikan. Buat apa? Hening. Dia bukan anakmu, Hashim. Dia bukan darahmu. Benar. Tapi, mungkin dia adalah penyelamat jiwaku yang sekarat. Aku duduk memeluk lutut di dapur. Kalimat terakhir itu mengendap di dadaku. Aku bukan darahnya, tapi mungkin aku adalah alasan dia bertahan sejauh ini. Dan aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan sia-siakan hidup yang dia berikan padaku. Tidak peduli siapa yang datang menentang. Tidak peduli masa lalu seperti apa yang masih menguntit langkah kami. Karena sekarang, aku bukan lagi anak jalanan yang dipalak di pasar. Aku anak dari seseorang yang melihatku lebih dari sekadar sampah. Hari itu aku pulang dari sekolah dengan langkah ringan. Di tanganku ada kertas hasil ulangan matematika dengan nilai 100, angka sempurna yang belum pernah kuraih sejak mulai sekolah. Aku ingin segera menunjukkannya pada Pak Haji. Aku ingin melihat senyum bangga itu lagi. Tapi begitu sampai di gerbang rumah, aku melihat beberapa ibu-ibu tetangga sedang berdiri mengelilingi Pak Haji. Aku memperlambat langkah. Ada sesuatu yang terasa aneh. Wajah Pak Haji tegang, sementara para ibu itu berbicara dengan nada tinggi. Wajah mereka menyiratkan kecurigaan. Maaf Pak Haji, kami cuma khawatir, kata salah satu dari mereka. Ini zaman sekarang. Banyak kejadian aneh. Anak jalanan, begitu dibawa pulang siapa tahu. Saya percaya anak ini baik, Bu, kata Pak Haji. Tenang namun terdengar menahan marah. Tapi apa kata orang nanti?
Bisa-bisa masjid kita dicap buruk. Nanti dianggap menyimpan anak pungli, anak preman, atau jangan-jangan anak itu bukan orang baik. Deg, aku terpaku di belakang pohon mangga. Kata-kata itu menghantam dadaku. Anak preman? Anak pungli? Mereka bicara tentang aku? Cukup, suara Pak Haji tegas, membuat semua orang terdiam. Kalau Bu semua datang, hanya untuk menuduh tanpa bukti, saya persilakan pulang. Ibu-ibu itu saling pandang, lalu pergi satu persatu, masih dengan pandangan tidak suka ke arah rumah kami. Aku melangkah pelan masuk ke halaman. Pak Haji menoleh, dan begitu melihatku, wajahnya langsung melunak. Maaf kamu dengar ya? Aku hanya mengangguk, sambil menunjukkan kertas ulangan. Pak Haji tersenyum, matanya berkaca. Masya Allah, 100. Aku mengangguk pelan. Tapi entah kenapa, aku tak bisa merasakan kebahagiaan itu sepenuhnya. Nilai itu tiba-tiba kehilangan makna saat aku tahu masih ada orang yang memandangku sebagai ancaman. Beberapa hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan. Di sekolah, teman-temanku mulai menjaga jarak. Raka masih menyapaku seperti biasa, tapi anak-anak lain mulai berbisik-bisik setiap kali aku lewat. Ada yang pura-pura menutup tasnya rapat, ada yang menarik dompetnya lebih dalam ke saku. Saat istirahat, aku mendengar mereka berbicara. Itu anak adopsi dari jalanan ya. Katanya sih dulunya suka nyopet. Makanya jangan dekat-dekat, nanti dicopet juga. Aku menelan ludah, lalu berjalan ke toilet. Di sana, aku menatap wajahku di cermin retak. Rasanya seperti kembali jadi pemulung di pinggir jalan. Padahal, aku sudah berseragam, sudah belajar, sudah mencoba berubah. Tapi ternyata, masa lalu tak bisa hilang begitu saja. Malamnya, aku menangis diam-diam di kamar. Pak Haji mengetuk pelan pintu dan masuk. Ia duduk di sebelahku tanpa bicara. Hanya memelukku erat-erat. Orang boleh bicara apa saja, Malik. Tapi hanya kamu yang tahu siapa dirimu. Aku menunduk, suaraku serak. Kalau mereka semua benar, Pak? Kalau saya memang cuma anak jalanan? Pak, Haji menarik wajahku menatapnya. Kamu anak yang Allah pilih untuk berubah. Dan siapapun yang menghina kamu hari ini, mereka belum tahu bahwa Allah punya rencana besar dalam hidupmu. Aku mengangguk, walau hatiku masih berat, namun cobaan belum selesai. Beberapa hari kemudian, Pak Haji jatuh pingsan lagi saat sedang mengajar mengaji di masjid. Kali ini lebih serius. Aku menemani beliau di puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memanggilku. Dia keluargamu? Aku mengangguk. Ayah angkat saya. Dokter menatapku lama, lalu berbicara hati-hati. Beliau mengalami komplikasi jantung dan ginjal. Usianya tidak muda lagi. Kita bisa bantu rawat, tapi mohon siap untuk kemungkinan terburuk. Kata-kata itu seperti palu besar yang menghantam kepalaku. Aku kembali ke ruang rawat dengan wajah pucat. Pak Haji memandangku, lalu tersenyum samar. Saya sudah tahu, Malik. Aku menggenggam tangannya. Pak, jangan bicara seperti itu. Pak Haji harus sembuh. Harus lihat saya lulus nanti. Harus lihat saya sukses. Beliau memejamkan mata. Kalau saya nggak sempat lihat kamu besar, ingat, satu hal saja. Apa, Pak? Jangan pernah berhenti jadi orang baik, meski dunia kejam padamu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kursi rumah sakit, menatap langit malam dari jendela. Aku memikirkan segalanya, ibu-ibu yang mencurigai aku, anak-anak yang menjauhiku, dan kini Pak Haji yang terbaring lemah. Dunia seakan kembali menarikku ke titik nol, tapi tidak. Aku bukan Malik yang dulu. Aku bukan anak jalanan yang takut pada teriakan preman. Aku adalah Malik yang diselamatkan oleh cinta, dan cinta tidak boleh kalah. Besok, paginya aku kembali ke sekolah. Kali ini aku berdiri di depan kelas, membawa hasil gambar terakhirku. Gambarku adalah masjid kecil, anak pemulung sedang duduk di depannya, dan di sampingnya ada sosok tua memegang tangannya. Di langit ada tulisan kecil, rumah bukan selalu tempat. Rumah adalah orang yang menerimamu apa adanya. Pak guru bertanya, ini untuk siapa?
Aku menjawab pelan tapi jelas. Untuk ayah saya, Pak Haji. Dan hari itu, semua anak di kelas menunduk. Raka berdiri, lalu mulai bertepuk tangan. Satu demi satu, anak-anak lain ikut. Beberapa bahkan datang memelukku setelah kelas berakhir. Mereka minta maaf. Hari itu aku tahu, tidak semua hati tertutup. Masih ada yang bisa diubah dengan ketulusan. Tapi malam harinya, aku menerima kabar buruk. Dokter bilang kondisi Pak Haji memburuk, harus dirawat intensif. Tapi biaya rumah sakit tidak sedikit. Aku hanya anak kecil. Aku tidak punya uang. Tapi aku punya satu hal, niat untuk tidak menyerah. Dan itulah awal dari semuanya. Awal dari perjuangan yang akan membawaku ke titik tertinggi atau ke jurang terdalam. Aku tak tahu apa yang menanti di depan, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak boleh kalah. Suasana rumah sakit pagi itu dingin. Bukan karena AC yang terlalu dingin atau jendela yang terbuka, tapi karena ada rasa takut yang menyelimuti udara. Pak Haji terbaring lemah di tempat tidur, selang infus menancap di tangan kirinya, oksigen menutupi hidungnya. Kulitnya pucat, nafasnya berat. Aku duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangannya erat-erat. Sejak malam tadi, beliau belum membuka mata. Aku terus membisikkan doa, berharap malaikat belum menjemputnya hari ini. "Pak, bangun ya," bisikku pelan. "Saya belum siap, jangan tinggalin saya." Tak ada jawaban, suster masuk membawa hasil pemeriksaan terbaru. Di belakangnya, dokter berdiri dengan raut yang tak ingin kulihat. Ia berbicara pelan, seolah takut ucapannya menjatuhkan harapan yang tersisa. Kami sudah berusaha. Tapi ginjal Pak Haji mulai tidak berfungsi optimal. Satu-satunya jalan adalah cuci darah berkala atau transplantasi. Aku menelan ludah. Kata-kata itu terlalu besar untukku yang baru berusia 10 tahun. Tapi aku mengerti satu hal. Semua itu butuh uang. Dan kami tak punya cukup. Aku keluar dari ruang rawat, duduk di bangku lorong rumah sakit, memandangi orang-orang lalu lalang. Beberapa membawa bunga, beberapa membawa makanan, beberapa menangis. Dunia berjalan terus, tak peduli apakah hatiku sedang hancur atau tidak. Dalam hati aku berdoa, panjang, putus asa, seperti anak kecil yang merayu orang tuanya. Ya Allah, jangan ambil Pak Haji. Kalau engkau butuh nyawa, ambil nyawa saya saja. Jangan dia. Malam harinya aku memberanikan diri bicara pada dokter. "Pak, biaya cuci darah itu berapa?" Dokter menatapku prihatin. "Kamu sendirian?" Aku mengangguk. "Saya anak angkat Pak Haji. Kami tidak punya keluarga lain. Dan saya mau kerja apa saja supaya beliau bisa diobati." Dokter menghela napas. "Anak sekecil kamu tak bisa menanggung biaya itu sendiri, tapi saya harus, Pak. Esok paginya aku pergi meninggalkan rumah sakit, menelusuri kota sendirian." Langkah kakiku membawaku kembali ke pasar. Tempat yang dulu jadi rumah bagiku, rumah yang penuh suara, bau busuk, dan teriakan kasar. Tapi hari itu aku kembali bukan untuk memulung. Aku kembali untuk mencari uang, dengan cara apapun, asal halal. Aku mulai membantu mengangkat barang belanjaan orang. Ada yang memberi Rp2.000, ada yang hanya senyum lalu pergi, ada juga yang marah karena aku dianggap mengganggu. Tapi aku tak peduli. Setiap koin yang kudapat, kugenggam erat. Setiap ribuan yang masuk ke kantong plastik bekas, kujaga seperti nyawa. Hingga sore, aku hanya mendapatkan Rp125.000. Terlalu jauh dari yang dibutuhkan. Aku duduk di tangga belakang pasar, lelah, kotor, dan hampir putus asa. Lalu suara itu muncul. "Wih, Malik, ya?" Aku mendongak. Sosok yang tak ingin kulihat muncul. Herman, preman pasar yang dulu sering memalak aku. Bersama 2 temannya, mereka berjalan mendekat. Wajah mereka masih sama seperti dulu. Licik, sombong, dan mengintimidasi. "Lama nggak lihat kamu, bro. Dengar-dengar. Udah tinggal sama orang kaya ya sekarang?"
ejeknya. Aku berdiri. Saya nggak mau ribut. Saya cuma mau cari uang buat orang yang saya sayang. Dia tertawa. Wah, anak pemulung jadi anak baik-baik ya sekarang. Tapi tetap aja, darah kamu, darah jalanan. Aku ingin pergi, tapi salah satu temannya mendorongku hingga terjatuh. Santai. Kita cuma mau bantu. Nih, ada kerjaan. Gampang. Kamu tinggal nganterin barang ke tempat langganan. Sekali jalan 100.000. Gimana? Aku menatap mereka curiga. Barang apaan? Udahlah, jangan banyak tanya. Kamu butuh uang kan? Hatiku bimbang. Kalau aku ambil, mungkin bisa lebih cepat bayar biaya rumah sakit. Tapi kalau barang itu ilegal, aku bisa ditangkap. Dan kalau aku ditangkap, siapa yang akan jaga Pak Haji? Aku mundur pelan. Maaf. Saya nggak bisa. Wajah Herman berubah. Lo nolak? Aku mengangguk. Saya bukan Malik yang dulu. Lalu aku lari. Meski mereka mengejekku dari belakang, aku terus lari sekuat tenaga. Aku tak tahu kemana. Tapi, aku tahu satu hal. Aku lebih baik miskin daripada mengkhianati kepercayaan Pak Haji. Beberapa hari berikutnya, aku kembali ke pasar. Tapi kali ini bukan untuk mengangkat barang. Aku bawa lukisan-lukisanku. Kertas-kertas bekas yang kugambar dengan pensil warna pinjaman dari sekolah. Aku gelar di trotoar, kutulis besar-besar, gambar untuk berobat ayah saya, tolong bantu. Awalnya tak ada yang peduli. Tapi satu anak kecil menghampiri, melihat gambar masjid kecil dengan mata berbinar. Ibunya datang, lalu menanyakan harganya. Aku bilang, seikhlasnya Bu. Wanita itu memberi 20.000, lalu menaruh tangannya di kepalaku. Semoga ayahmu cepat sembuh ya nak. Sejak saat itu, satu persatu orang mulai datang. Ada yang tertarik lukisanku, ada yang sekadar iba. Tapi uang mulai terkumpul. Dalam seminggu, aku sudah mengumpulkan hampir 1 juta rupiah. Jumlah yang tak seberapa untuk cuci darah, tapi cukup untuk 1 kali tindakan darurat. Aku membawa uang itu ke rumah sakit. Perawat terkejut. Dokter pun diam lama sebelum akhirnya berkata, "Kami akan bantu." Hari itu Pak Haji mulai cuci darah. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, beliau membuka mata lagi. "Malik," bisiknya lemah. Aku menggenggam tangannya, menahan tangis. "Saya janji, Pak. Saya akan terus berjuang. Sampai Bapak sembuh. Sampai Bapak bisa berdiri lagi." Pak Haji tersenyum pelan. "Kamu anakku." Dan itulah harapan terakhir yang beliau bisikkan sebelum tertidur lagi. Aku berdiri di sisi tempat tidur, menatap langit-langit ruangan, dan berkata dalam hati, kalau ini perjuangan terakhirku, aku siap. Sudah 2 minggu sejak Pak Haji menjalani cuci darah pertamanya. Setiap pagi aku ke pasar untuk menjual gambar, lalu siang pulang ke rumah sakit, sore ke sekolah, malam kembali menemaninya. Hari-hariku kini dipenuhi harapan dan ketakutan. Harapan agar Pak Haji sembuh, dan ketakutan bahwa aku akan kehilangan satu-satunya orang yang menerimaku seperti anak sendiri. Suatu sore, saat sedang mengganti handuk basah di dahinya, Pak Haji memanggil pelan. "Malik," aku menoleh cepat. "Iya Pak, mau minum?" "Enggak," katanya lemah. "Aku pengen cerita sesuatu." Aku duduk di pinggir ranjang. "Cerita apa, Pak?" Ia terdiam lama. Napasnya terdengar berat. Tapi matanya menatapku penuh makna. "Aku pernah jadi kamu." Aku mengernyit. "Maksudnya?" Pak Haji menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Suaranya lirih namun tajam, seolah ingin setiap katanya masuk ke dalam hatiku. "Dulu, waktu aku kecil, aku juga anak jalanan. Hidup sendirian di emperan toko. Tidur di kolong jembatan. Ibuku meninggal waktu aku umur 7. Ayahku entah kemana. Aku besar dalam rasa lapar dan takut. Aku tercekat. Selama ini, Pak Haji tak pernah cerita soal masa lalunya. Lalu aku bertemu seseorang. Ustaz tua yang suka berbagi makanan di mushola kecil. Dia yang mengajariku wudhu, membaca Al-Quran, mengenalkan Allah. Tapi beliau meninggal
sebelum bisa menyekolahkan aku. Pak Haji terdiam sejenak. Air matanya menetes. Aku tumbuh dengan luka. Aku belajar dari jalanan, dari hidup. Aku kerja serabutan, dagang kecil-kecilan, sampai akhirnya punya toko alat tulis yang bisa bertahan. Tapi aku selalu merasa ada yang hilang. Karena aku tak sempat sekolah. Ia memegang tanganku. Waktu aku lihat kamu pertama kali dipalak preman itu, aku seperti melihat diriku sendiri, Malik. Hatiku seakan ditusuk. Jadi, semua kebaikan yang Bapak lakukan ke saya, karena dulu Bapak juga pernah merasa tak punya siapa-siapa, lanjutnya, tersenyum kecil. Makanya aku janji ke diri sendiri. Kalau suatu hari Allah kasih rezeki lebih, aku akan selamatkan satu anak dari jalanan. Biar dia nggak tumbuh dengan luka yang sama. Tangisku pecah, aku memeluknya erat. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah jadi rumah buat saya. Pak Haji menepuk-nepuk punggungku. Kamu bukan cuma anak angkat, Malik. Kamu anak yang Allah titipkan ke aku. Dan aku yakin, kamu akan jadi seseorang yang luar biasa suatu hari nanti. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menulis tugas sekolah di ruang tunggu rumah sakit, seorang pria paruh baya mendatangiku. Permisi, kamu, Malik? Aku menoleh. Iya, Pak. Bapak siapa? Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Rashid, teman lama Pak Haji semasa muda. Katanya ia baru tahu soal kondisi Pak Haji dan ingin menjenguk. Aku mengantarnya ke ruang rawat dan melihat Pak Haji tersenyum samar saat melihat pria itu masuk. Lama tak jumpa, Rashid. Pak Rashid tersenyum. Kamu masih saja keras kepala? Ya, sampai begini pun masih tetap sendiri. Aku tidak sendiri, kata Pak Haji sambil menepuk lenganku. Aku punya anak sekarang. Aku tersenyum, tapi Pak Rashid mendadak diam. Anak? Malik? Pak Haji mengangguk. Tapi Pak Rashid memandangku dengan mata menyipit, seolah ada sesuatu yang mengganjal. Kamu bilang dulu, anak itu, aku menatap mereka bergantian. Ada apa, Pak? Pak Rashid menatap Pak Haji dengan ragu. Apa kamu belum kasih tahu dia? Pak Haji terdiam. Belum waktunya, gumamnya lirih. Waktunya sudah lewat, Haji, ujar Pak Rashid serius. Kalau kamu menunggu lebih lama, kamu bisa pergi tanpa memberitahunya kebenaran. Aku berdiri. Kebenaran apa? Suasana ruangan mendadak dingin. Pak Haji menunduk, matanya berkaca. Malik, aku bukan orang asing buat kamu. Aku menggigit bibir. Maksud Bapak, aku adalah saudara dari ayah kandungmu. Dunia runtuh dalam sekejap. Ayahmu, adikku satu ibu lain Bapak. Dulu setelah ibumu meninggal, ayahmu hilang entah kemana. Kami terpisah, dan aku baru tahu kamu hidup di jalanan setelah bertahun-tahun. Aku terdiam. Jantungku berdetak makin kencang. Kenapa? Bapak nggak bilang dari awal. Air mata Pak Haji mengalir. Karena aku takut kamu menolakku. Aku takut kamu anggap aku hanya ingin menebus masa lalu. Jadi aku memilih jadi orang asing. Tapi selalu ada untuk kamu. Tangisku pecah. Aku memeluk Pak Haji, kali ini dengan perasaan yang lebih dalam. Lebih dari rasa syukur, lebih dari haru, rasa diterima oleh darah daging sendiri. Bapak bukan cuma penyelamat hidup saya. Bapak adalah keluarga yang Allah kirim di saat saya paling hancur. Pak Haji tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tinggal bersamanya, aku benar-benar merasa tidak sendirian. Hari itu aku pulang dari rumah sakit dengan hati campur aduk. Aku berjalan melewati gang kecil, tempat dulu aku biasa memulung. Tapi kali ini, bukan sebagai pemulung. Aku lewat sebagai anak yang punya masa depan, yang diselamatkan oleh cinta dan pengorbanan. Dan malam itu, saat menatap langit, aku menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena Allah ternyata tidak pernah meninggalkanku. Dia hanya menundanya untuk mempertemukan aku dengan orang yang tepat.